Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita. Di awal saya waktu ketemu sama salah satu tokoh yang pada waktu itu ada perkumpulan salah satu istiqosan di tahun 2004. Istiqosan itu dengan rangka mencari keberadaan Wahyu Keprabon. Dan pada waktu itu jam 12 malam saya melaksanakan dzikir sholat hajat. Tiba-tiba saya merasa terpanggil. Dan saya terpanggil dan tiba-tiba saya ada di salah satu ruangan kayak istana. Dan seketika itu saya muncul di situ. Itu ada salah satu tokoh yang melihat saya. Dan dia bertanya, kira-kira keberadaan Wahyu Keprabon itu di mana ya Mas? Ya saya jawablah, kamu ingin tahu? Oke, ikut saya bilang gitu. Saya antar saja dia. Saya ambil ya. Saya tunjukkan rumah saya. Ini rumah saya. Nah, depan warkop toh. Nah, selesai itu dia bilang, ya insya Allah nanti saya sowan ke rumah sampean. Salah satu tokoh bilang gitu. Akhirnya pada suatu ketika hari itu juga besoknya dia meluncur ke Jawa Timur, bawa 2 pengawal. Akhirnya dia nyampe ke rumah saya. Dan dia bertanya, oke, ini saya tunjukkan semua. Pilih wahyu yang mana sampean? Yang sampean pakai, suruh datang sendiri bapaknya. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya pada keesokan harinya, nggak sampai esok sih, maghrib itu dia nyerang dari belakang sama tokoh-tokoh ulama 4. Nah, saya waktu sholat maghrib diserang ya. Dia nyerang saya nggak bisa, nggak tahu siapa yang melindungi saya, nggak tahu, dia nggak bisa. Akhirnya saya sudah salam, mata jatuh, saya salam, dzikir bentar, saya sikat dia, lari kepala toko itu dan lari kembali ke Serang, Banten. Nah, disitulah terjadi pertempuran seru, sengit antara kepala toko sama saya. Dia menyewa kiai-kiai goblok, dukun-dukun goblok, semua disewa. Termasuk ulama-ulama yang bersurban, yang pekerjaannya membuat raja, membuat jimat, bikin orang sakti, bikin kebal, itu diundang semua. Termasuk Gus Ali dari Bali nomor 1. Nah, dan termasuk juga Panglima Burung. Itu kan kumpul di Serang, Banten itu. Akhirnya dia bertempur, nyerang saya terus dan terus, serang.
Nah, sesampai serangan-serangan itu beruntun, saya sempat kena itu. Waktu itu kena. Saya sudah bilang, kamu berniat baik, saya baik. Kamu minta, saya beri. Tapi kamu kenapa nggak lapor, nggak bilang ke bapak? Saya bilang gitu. Malah kamu ingin merebut. Kalau kamu ingin gini, ya oke, kita lanjut. Nah, ceritanya gitu. Akhirnya saya lanjut terus bertempur sama ulama-ulama di Serang, Banten itu. Nah, nggak tahu itu yang tebel berapa itu orang-orang kiai itu. Karena dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dia mementingkan uang. Nggak mungkin kalau nggak dibayar. Akhirnya pada satu titik saya terbentur dengan ujung tombaknya kepala toko itu. Nah, saya terbentur itu, saya kena. Ini bukan ngomong rekayasa, ini perjalanan saya. Antara di jantung sama di ginjal. Nah, di waktu kenanya saya lari ke orang tua saya di Jombang. Minta bantuan aku. Tolong Pak, saya kena. Nah, orang tua saya jawab, yang bisa, yang mampu hanya kamu sendiri. Dia jawab gitu. Nah, akhirnya saya ke paman saya Sedati. Nah, di Sedati saya belum sempat ngomong, saya sudah di stop. Saya nggak bisa bantu kamu. Yang bisa menyelesaikan masalah kamu hanya kamu sendiri. Dia bilang gitu. Ya, akhirnya aku putus asa. Hanya saya selesaikan 2 malam. Saya nggak jualan. Saya jualan kopi itu nggak bisa gerak sudah. Jadi saya itu duduk. Kalau nggak ada yang beli sakit saya. Nggak bisa duduk, nggak bisa bangun. Loh, tapi kalau ada orang beli, itu saya sembuh, nggak sakit sama sekali, enggak. Sembuh saya. Tapi habis jualin sakit lagi. Berdiri nggak bisa saya. Itu 2 hari. Nah, di waktu itu sampai 2 hari, pas malam Lailatul Qadar, itu entah itu saya itu nggak tahu gimana ceritanya. Yang di belakang saya yang merasa nggak bisa duduk itu kayak ada batu besar. Itu meletus keras, keluar dari belakang ginjal itu. Nah, itu sempat saya tengok itu, kayak berupa klaker itu. Dewas, mencetat Pak. Dari dia itu keluar, klarak, bunyi itu. Nah, habis gitu terakhir itu tinggal saya mengeluarkan yang di jantung saya. Itu saya pikir mungkin masih dapat 300 itu kalau nggak salah. 300 atau 400, saya kurang lupa lah. Pokoknya sekitaran segitu. Itu saya pikir lah, jantung saya ini kayak mau keluar, jeduk, lut. Nah, waktu itu selesai berapa butir itu, itu terasa ini pecah. Jantung ini pecah ini. Nah, pecahnya jantung ini saya melihat sendiri. Itu ada kilatan cahaya panjang itu keluar masuk, ada yang masuk, keluar dari tubuh saya, masuk dari atas ke tubuh saya. Cepat. Jadi modelnya gini, ini keluar dari saya, serap, cepat. Jadi ini keluar langsung masuk dari atas, nggak tahu apa itu. Lah itu mulai saya sudah sehat lagi. Ini pecah. Ini pecah. Lihatan saya itu ini pecah kayak bikang ini, plak. Dos keluar. Nah, habis gitu ada cahaya kayak panjang itu keluar masuk. Nah, itu saya keluar lagi. Saya datang ke Kalimantan.
nyampe di pesisir, namanya panglima burung di hutan, keluar satu hutan semua pohon-pohon jati itu, entah pohon apa itu semua gabung jadi satu. Jadi pohon-pohon itu berupa panglima burung semua. Akhirnya jadi satu sama yang pertama muncul tadi. Nah, ternyata dia sudah jadi satu, terus dia itu sungkem. Sendiko dawuh gini, yang nggak taunya mati. Akhirnya saya kembali lagi, keluar lagi, tas mau keluar. Saya sudah lihat Gus Ali yang di Bali itu, yang menguasai Bali, sudah ada di depan warkop saya. Nah, langsung saya tegur, ayo kita lanjut. Sampai seberapa kesaktian kamu? Saya bilang gitu. Dia malah bilang Sendiko dawuh. Sudah bingung. Dia bilang Sendiko dawuh, Gus. Tak bunuh kamu, silakan Sendiko dawuh, Gus, saya ngabdi. Loh, aku kan bingung. Ini gimana ceritanya? Ya semenjak itu saya arogan, mulai gak percaya dukun sama kiai. Karena saya sudah tahu busuknya kiai itu, sudah tahu. Karena kiai yang asli itu hanya mengajarkan sholat, membimbing ke jalannya orang yang nggak tahu sholat, nggak tahu jalan sholat, menunjuk doa-doa itu apa, dia nggak tahu. Dia yang meluruskan, memberi pencerahan, bukan mengasih jimat, ngajarkan kesaktian supaya kebal. Apa itu mainan anak kecil kalau kebal. Ya itu mulai saya nggak percaya. Ya itu terus saya berkelana lagi sampai urusan sama yang namanya kepala toko, imamnya Masjid Istiqlal. Habis gitu dia sudah itu, nggak perlu saya jelaskan. Dia langsung mengundurkan diri menjadi imam Masjid Istiqlal lagi sesudah sakit itu. Akhirnya saya merantau terus, berkeliling. Terus masalah, masih ingat enggak pemirsa, David Copperfield yang mau menghilangkan Monas, mau berkunjung di Indonesia. Itu saya nggak omong kosong. Dia besoknya mau berkunjung, malam ini tak ambil itu jin yang ada di tubuhnya itu, yang dia ada di segitiga Bermuda itu, kerajaan emas itu, tak ambil itu. Terus saya bilang sama teman-teman saya yang belajar di sini, ini besok kalau David ini jadi ke Surabaya, ke Jakarta, ke Indonesia, saya berhenti jadi paranormal. Saya nggak bakalan ngajar lagi, saya bilang gitu. Ternyata besoknya ada berita David lagi sakit, jadi batal, nggak bisa berkunjung ke Indonesia kan gitu. Habis gitu saya ngajarkan lagi, saya titik ya itu yang katanya Ratu Adil. Dia ditangkap sama polisi, dimasukkan penjara. Akhirnya saya buat sepak bola itu di penjara itu. Lah itu. Akhirnya dia keluar sakit toh, ya nggak tahu sekarang mati apa enggak, saya nggak tahu, saya nggak mau urusan sama orang-orang itu. Nah terus akhirnya saya pergi lagi, saya berkelana terus. Nah, akhirnya saya ketemu sama masa lalu, sama siapa itu ya, tak sikat terus. Pokoknya saya ketemu orang yang merasa gitu-gituan, saya gitu. Akhirnya saya terakhir itu perjalanan saya di Loper Lapindo. Nah, itu saya kan jual kopi.
Nah, selama berapa tahun itu kan nggak ada hujan tuh. Nah, saya bingung, ini hujan kok nggak ada turun-turun. Seumur itu tinggal segini airnya. Jadi saya ambil pakai sanyo pompa tak habis. Nanti nunggu baru penuh lagi, tas habis nunggu. Saya emosi. Akhirnya saya keluar, saya melihat ada perkumpulan dukun kiai apa itu ritual pakai nancapkan pusaka-pusaka di Lapindo itu ya. Nah itu saya marah. Saya dari atas langsung turun, masuk itu lubang Lapindo, celam. Nah itu sempat itu lubang saya masuk itu dia kayak nyembur, biar ada lafaz Allah itu ya. Nah itu langsung makan. Ada dua ulama yang kena semburan itu loh, ulama entah itu dari Bali entah dari Lamongan saya nggak tahu. Ya itu akhirnya terus dibubarkan toh, itu orang yang ritual pakai pusaka itu. Nah itu saya langsung masuk ke Merapi itu. Nah ternyata Merapi itu tempat penjaranya makhluk halus yang dikuasai oleh salah satu penguasa yang namanya Prabu Jagat. Nah dan Prabu Jagat ini penguasa situ, dia mempunyai istri yang namanya, kalau waduh saya lupa itu, dia mempunyai istri pokoknya yang tugasnya hanya mengadili, menghukum bangsa gituan yang salah. Nah, akhirnya saya tembus ketemu itu, saya bertempur, dia lari, saya kejar, ketemu sama Mbak Marijan waktu itu di Jakarta itu. Akhirnya saya benturan sama Mbak Marijan, terus Mbak Marijan pulang ke mana itu, Jogja lagi ya, pulang. Terus ada kejadian Gunung Merapi mau meletus. Nah terus dia itu ritual di atas, mungkin dia pikirannya masih diikuti sama Prabu Jagat kan gitu toh. Jadi itu dia berusaha menetralkan, makanya dia sujud minta doa. Ternyata Prabu Jagat sudah nggak ada. Akhirnya Mbak Marijan ya kena abu wedhus gembel itu. Nah, itu saya terus panjang diceritakan, 1 tahun nggak ngarah habis ini cerita saya. Makanya ini saya potong-potong, saya buat pendek-pendek aja. Terus ada kejadian orang itu mau ngambil pusaka di atas Semeru, pusaka kecil segini. Nah itu dia berusaha ngambil, nggak kuat, muntah darah dia, gitu loh, muntah darah. Terus dia nggak berani ngambil. Nah akhirnya saya ambil, dapat 1 minggu kemarin saya ambil. Nah terus orangnya kesini, dukun yang ngambil itu, yaitu dukun Koplak itu, pimpinan Gus-Gus sama kiai, dukun-dukun yang manggilnya dia raja-raja atau ratu, yaitu dukun Koplak itu yang saya marah-marahi kemarin itu. Dia nggak berani tarung sama saya. Makanya sekarang dia ngabdi ke saya, ingin belajar lagi, ingin apa, saya terima karena dia niatnya ingin tobat. Apalagi pusaka-pusakanya sudah mau diserahkan ke saya semua sebagai tanda kekalahan dia. Nah, itu terus sudah kena. Saya terus bilang ke istri saya, "Ma, nanti jam 2 kalau ada berita apa bangunkan saya." Saya bilang gitu. Ada berita apa bangunkan saya jam 2.
Ternyata jam 2 saya dengar katanya istri saya, ya Gunung Semeru meledos. Kaget saya. Loh, berarti bener, saya bilang gitu. Makanya terus dia mencari dia kesini kan minta tolong dukun kopla itu, yang katanya pimpinan para gus, para kiai yang buat raja-raja, yang kiai intinya kiai yang katanya sakti-sakti dari jimat dari raja, yang bisa manggil kodam taek, kodam jin, kodam apa itu, yaitu pimpinannya. Dia merasa kayak kuat karena pakai mahkota curian kok bangga. Itu yang saya bahas goib mas ya, bukan nyata. Akhirnya dia ketemu sama saya, dia kayak sudah besar sendiri dia. Ibaratnya dia segini, saya segini. Nah, kayak kuat gitu. Nah, habis gitu saya ngimbangi dia. Wah, itu sempat benturan. Nah, akhirnya saya lebih tinggi, tak gini lari dia. Ya itu ceritanya. Itu paranormal itu dari Kediri. Dia yang dibuat andalan sama gus-gus jancuk itu ya itu. Sama dukun-dukun kopla itu. Tadi sore ada orang yang berusaha ngetes saya ketawa, malah saya marahi. Dari Lamongan ada juga, masih muda. Habis itu dia itu gimana ya, kayak orang sudah wow gitu loh. Alah mas, cuma saya gini kan tok, langsung sudah keluar katanya gitu. Ya aku kan bingung. Ya aku langsung akhirnya bilang, nanggung ngetes meneh sakmono ae. Gitu loh. Makanya aku kalau ada orang ngetes gitu, welcome, silakan. Nah, saya dites ya diem ya. Biarpun dia ngerapal baca apa dalam hati apa, saya diem. Tapi kalau sudah jengkel, saya tempelin gitu. Itu sifat saya. Silakan ngopi. Niatmu baik tak sambut baik, niatmu jelek tak sambut jelek. Karena saya kayak gini ya bukan karena sifat saya, enggak. Saya muak lihat kiai yang berkedok surban, terus kalau ada orang ngasih rajaan ini untuk keselamatan kamu, itu kiai apa dukun? Ini bawa bekal untuk keselamatan kamu, untuk menjaga rumah kamu, taruh di pintu. Itu bukan kiai, itu dukun. Kiai gak ada mas ngasih syarat-syaratan gitu. Kiai itu ngajarnya ngaji, ngajar doa-doa sholat ke orang-orang yang gak ngerti agama, bukan ngasih jimat-jimatan. Kiai taek. Terus dukun itu pelarisan, minta laris. Dukun mana yang bisa melariskan? Sekarang ini bukan musim pelarisan, melainkan pesugihan. Ritualnya itu pakai darah. Yang ritual dukunnya, bukan orang yang minta tolong. Dukunnya itu habis nerima uang, entah itu 10 juta, entah 5 juta, entah 15 juta. Intinya yang orang minta tolong itu tahu mateng. Dukun yang ritual, wah, sajen. Habis gitu darah. Sama apa itu, tulang-tulang entah manusia, entah ayam, saya nggak tahu. Terutama untuk nutup. Habis gitu
dipanggilkan. Siapa yang dipanggilkan? Demit apa? Ini terutama demitnya. Nah, yang megang tongkat ini. Ini yang megang ini orang tuanya. Orang tua bongkok, perempuan, rambutnya panjang. Nah, ini tongkatnya. Ini biar melek matanya kiai-kiai sama dukun yang diandalkan selama ini. Apalagi terus dia mengandalkan sapu jagat. Dipikir sudah kuat, tempeleng sapu jagat dia manggil Ratu Pantai Selatan. Wais, nggak tahu ya panggil apa aja itu. Pikir kuat, tempeleng juga. Makanya sekarang banyak kiai-kiai yang praktek, kiai yang praktek ngasih rajaan. Sekarang ibaratnya pendampingnya itu tinggal kelontongannya. Jadi pendamping itu nggak ada fungsinya. Bisanya nyuri, nyolong. Itu jine maksudnya, jin. Pendamping katanya kodam kata kiai. Terus kalau dukun yang dipanggil itu demit, ritual, sajen, dedanyangan. Dukun goblok sing diserang itu sapa? Matane picek, ngerti cero ya sapa aku. Dukun-dukun matane santet taek. Sepurane Mas, aku ngomong ini, Mas, Pak, sepurane aku ngomong ini ki wis saking jengkele. Nontok wong sing berkeluh kesah, disantet, apa, terus minta berobat ke dia malah diperes. Kena gini, kena uang admin, kena uang pemagaran, pembersihan, itu dukun-dukun taek. Makanya jangan percaya dukun Mas, ataupun kiai yang ngasih raja-rajaan. Itu bukan kiai, dukun. Saya welcome, silakan. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, saya nggak ngasih apa-apa, saya nggak foto uangmu, nggak foto. Saya nggak sombong, nggak foto aku duitmu. Kalau kamu merasa minta bantuan, monggo silakan, tak bantu syukur saya mampu. Saya nggak mau membantu satu orang yang sudah pernah memuja pesugihan, terus sudah kaya, dia ingin memutus dari perjanjian, menyewa saya untuk membersihkan, saya nggak mau. Mending saya lepas, itu sudah urusannya dia. Tapi kalau orang itu nggak tahu, dia itu dibuat tumbal sama dukun atau kiai dari rajaan-rajaan itu, saya masih berhak menyelamatkan. Tapi dia harus tobat. Saya selamatkan, biarpun saya bertempur dengan demit-demit itu, sama dukun-dukun kopla itu. Saya siap. Tapi kalau dia sudah pernah menjalani perjanjian sendiri, sudah memakai tumbal, sudah memakai apa, sudah memakai gini, syarat-syarat lainnya, dia kaya, terus dia takut dikejar sama demit tumbalnya, akhirnya minta tolong saya. Ya saya nggak bakalan bantu, biarin dimakan demit itu. Itu sudah jatahe. Makanya saya paling benci lihat dukun sama kiai yang buka praktek. Yes, doain aja, saya betulin rumah ini supaya warkop saya ini bisa mundur. Kalau sudah mundur di sini lebar, supaya apa, saya bisa menampung tamu banyak. Bagi orang-orang yang jauh ingin
ke sini biar ada tempatnya. Nah, kalau masih gini nih saya yang nggak enak. Tempat sudah sempit di warkop, posisi rumah masih dalam perbaikan supaya kelihatan baik, orang-orang bisa menginap di sini. Makanya itu saya masih ini dalam rehaban. Kalau banyak tamu saya yang bingung, kasihan apalagi lumpuh. Yes, saya cuma minta doanya saja supaya saya menghadapi dukun-dukun koplak sama kiai-kiai yang berkedok itu pakai raja-raja atau jimat-jimatan atau apa itu. Ya, saya minta doanya. Insya Allah lah saya mampu kalau kiai-kiai sama dukun-dukun goblok itu. Apalagi pakai demit-demitan gitu, jin, demit, setan, iblis, taek itu. Insya Allah saya sambil tidur pun bisa itu ngalahkan. Yang penting kalau sudah saya obati, saya nggak mau sampean kembali ke sini. Karena apa? Saya ngobati ini sekali ke sini sampean harus bersih, harus sembuh. Kalau sudah sembuh jangan sakit lagi, jangan berulah lagi, jangan minta tolong ke orang-orang itu lagi. Percayalah sama dirimu sendiri. Sakit dan sehatnya dirimu bukan dari orang lain, melainkan dari dirimu sendiri. Nah, itu pesan saya. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya belum terbiasa nge-review ini tadi belajar sekalian daripada saya nganggur. Saya nggak ada temennya, semua saya suruh pulang karena besok ada tamu dari Cirebon, sama dari Demak, sama dari mana tadi, Cilacap, terus sama nggak tahu, lupa aku, ada pokoknya yang Cilacap sama Demak rombongan. Makanya saya malu kalau rombongan di sini terus duduknya di mana? Ini warkop. Mau saya ngobati ya sambil jual kopi. Saya nggak pernah aneh-aneh. Selesai saya suruh pulang. Malah saya usik, malah saya tapi suwi-suwi malah tahu kon mulai. Aku nggak butuh uangnya. Saya butuh menyelamatkan orang-orang yang sudah habis banyak ditindas kalau dukun-dukun koplak, admin, pagar rumah, pembersihan, 5 juta, 10 juta, 17 juta. Menakin ndolek duwe, kene ndolek duwe, aku ndok kopi kula tak klutik. Kono enake admin 5 juta. Iku mangkelku, Pak. Seumpama aku mau gitu, aku lo kaya. Sekali itu sembuh 10 juta, sembuh. Entah itu tak idoni, entah tak pisui, entah tak gadel-gadel, no. Yang penting itu sembuh. 10 juta, itu bayar, Pak. Tapi aku nggak mau, kasihan. Apalagi di tahun-tahun kayak gini dia diperas. Duitnya sopo sih kayak bayar, Pak. Cek krungu kuping-kupinge dukun-dukun iki ambek gus-gus sing jarine Gus Tel iki. Duwe bae ngono, admin pemagaran badan 5 juta, 10 juta. Pembersihan badan 5 juta. Timbang sampean kasihkan orang-orang gitu, beli kopi 4.000 sembuh. Aja sepurane, Pak ya. Aku muangkel aku. Yes, sepurane wis cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.